Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Syari Fitrah Raya Ginansi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bimbingan dan konseling. Kemudian selanjutnya yang saya banggakan seluruh rekan-rekan dari kelas Lintas Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2020. Saya Rika Amelia pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Kemudian kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sebuah presentasi yang merupakan hasil analisis kami dari sebuah artikel yang berjudul Perlunya Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah. Anggota kelompok dari kelompok 3 yang pertama ada Teh Cucu Lelawati, ada Teh Imro'atul Mufidah, ada Kang Muhammad Taufikur Rahman, ada Teh Nur Arini Fajriyah, ada saya sendiri, Rika Amelia, Teh Santi Septiani, Teh Silpa Rizky Aulia, dan yang terakhir ada Kang Torik Al-Jihan. Untuk yang pertama, kita masuk ke materi latar belakang yang akan disampaikan oleh Teh Silpa, saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama mengenai latar belakang perlunya pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Nah, berbicara tentang latar belakang, tentunya layanan bimbingan konseling ini sangat diperlukan di proses pendidikan dalam aspek kehidupan mungkin ya. Nah, di sekolah, kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh pejabat fungsional yang secara resmi dinamakan guru pembimbing atau guru di sekolah dasar. Nah, dengan demikian, kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan atau pelayanan fungsional yang bersifat profesional atau keahlian dengan dasar keilmuan dan teknologi. Nah, proses ini menunjuk pada gejala bahwa sesuatu akan berubah secara berangsur-angsur selama kurun waktu tertentu. Nah, karenanya bimbingan ini bukanlah suatu peristiwa yang terjadi sekali saja, melainkan mencakup sejumlah tahap yang secara berangkaian membawa ke tujuan yang ingin dicapai, yaitu melakukan bimbingan konseling di berbagai sekolah. Nah, kemudian mengingat kenyataan bahwa bimbingan di Indonesia seperti di banyak negara lain terutama diberikan kepada para siswa di sekolah. Nah, jadi layanan bimbingan konseling ini sangat membantu untuk para siswa di berbagai sekolah. Nah, membantu di sini berarti memberikan penolongan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan serta kesulitan yang timbul dalam kehidupan manusia, terutama para peserta didik di sekolah. Nah, kemudian orang perorangan menunjuk pada individu atau orang tertentu yang dibantu. Nah, mengingat kenyataan bahwa bimbingan di Indonesia seperti yang tadi, seperti banyak di negara lain, nah terutama diberikan kepada para siswa di sekolah. Jadi yang terpenting itu, yang harus diutamakan itu untuk para siswa di sekolah terlebih dahulu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Teh Silpa yang telah menyampaikan materi. Kemudian kita akan beranjak ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teh Imro'atul Mufidah. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya perlunya bimbingan konseling dapat dibedakan menjadi beberapa faktor, diantaranya next Teh. Yaitu aspek psikologis. Psikologis merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Psikologis dalam bimbingan dan konseling
berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Peserta didik sebagai individu yang dinamis dan berada dalam proses pengembangan, memiliki kebutuhan dan dinamika dalam interaksi dengan lingkungannya. Proses pengembangan tidak selalu berlangsung secara linear, sesuai dengan arah yang diharapkan atau norma yang dijunjung tinggi, tetapi bersifat fluktuatif dan bahkan terjadi stagnasi atau diskontinuitas pengembangan. Next step. Selanjutnya yaitu masalah perkembangan individu. Sejak individu terbentuk sebagai suatu organisme, yaitu pada masa konsepsi, yaitu terjadi dalam kandungan ibu. Individu terus tumbuh dan berkembang. Proses ini berlangsung terus hingga individu mengakhiri hayatnya. Proses perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar. Dilihat dari proses dan fase pengembangannya, para siswa berada pada fase masa remaja. Masa ini ditandai dengan berbagai perubahan menuju ke arah tercapainya kematangan dan berbagai aspek seperti biologis, intelektual, emosional, sikap, nilai, dan sebagainya. Para siswa yang berada pada masa transisi dari akhir masa anak-anak dan memasuki masa remaja sebagai persiapan memasuki dunia dewasa. Next step. Selanjutnya itu masalah perbedaan individu. Individu mengandung arti bahwa tidak ada dua orang individu yang sama persis di dalam aspek-aspek pribadinya, baik aspek jasmania maupun rohania. Timbulnya perbedaan individu dapat kita kembalikan kepada faktor pembawaan dan lingkungan sebagai komponen utama bagi terbentuknya keunikan individu. Di sekolah seringkali tampak masalah perbedaan individu ini. Misalnya ada siswa yang sangat cerdas, ada yang lambat belajar, ada yang berbakat dalam bidang tertentu, dan sebagainya. Beberapa segi perbedaan individu yang perlu mendapat atau diperhatikan ialah yang pertama kecerdasan, yang kedua kecakapan, yang ketiga hasil belajar, yang keempat bakat, yang kelima sikap, yang keenam kebiasaan, yang ketujuh pengetahuan, yang kedelapan kepribadian, yang kesembilan cita-cita, yang kesepuluh kebutuhan, yang kesebelas minat, yang ke-12 pola-pola dan tempo perkembangan, yang ke-13 ciri-ciri jasmania, yang ke-14 latar belakang lingkungan. Perbedaan-perbedaan tersebut akan besar sekali manfaatnya bagi usaha bantuan yang diberikan kepada siswa di sekolah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Iim atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Teh Santi Septiani. Saya persilahkan. Nah, pada umumnya secara psikologis itu dikenal ada dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial psikologis. Nah, beberapa kebutuhan yang harus kita ketahui, diantaranya yaitu memperoleh kasih sayang, memperoleh harga diri, untuk memperoleh pengharapan yang sama, lalu ingin dikenal, memperoleh prestasi dan posisi untuk dibutuhkan orang lain. Lalu selanjutnya ada merasa bagian dari kelompok, lalu ada rasa aman dan perlindungan, dan yang terakhir untuk memperoleh kemerdekaan diri. Selanjutnya, Teh. Selanjutnya ada masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku. Kegiatan atau tingkah laku itu kan pada hakikatnya merupakan cara pemenuhan kebutuhan. Banyak cara yang bisa ditempuh oleh setiap individu itu untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi
Yang penting untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, individu harus dapat menyesuaikan antara kebutuhan dengan segala kemungkinan yang ada di dalam lingkungannya. Nah, proses ini biasa kita sebut dengan proses penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri ini banyak sekali menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi diri individu itu sendiri. Jika individu itu dapat berhasil memenuhi kebutuhannya sesuai dengan lingkungannya dan tanpa menimbulkan gangguan atau kerugian bagi lingkungannya, hal itu disebut well-adjusted atau penyesuaian yang baik. Dan sebaliknya, jika individu itu gagal dalam proses penyesuaian diri tersebut, maka disebut maladjusted atau salah sesuai. Nah, dalam hal ini sekolah hendaknya memberikan bantuan kepada setiap siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan baik dan terhindar dari timbulnya gejala-gejala yang tidak sesuai. Nah, gejala-gejala yang tidak sesuai ini nantinya akan menimbulkan kelainan tingkah laku, misalnya seperti bandel atau haus akan perhatian, lalu merasa rendah diri, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, diperlukan adanya suatu usaha nyata untuk menanggulangi gejala-gejala tersebut. Nah, dalam hal ini, bimbingan dan konseling itu memberikan peranan yang cukup penting untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Lalu selanjutnya, ada masalah belajar. Nah, secara psikologis, belajar itu dapat diartikan sebagai suatu proses memperoleh perubahan tingkah laku untuk memperoleh pola-pola respon yang baru yang diperlukan dalam interaksi dengan lingkungan secara efisien. Dalam proses belajar ini dapat timbul berbagai masalah, baik bagi pelajar itu sendiri maupun bagi pengajar. Nah, sekolah itu mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membantu siswanya agar mereka itu berhasil dalam proses belajarnya. Untuk itu, hendaknya sekolah itu dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, disinilah letak penting dan perlunya program bimbingan dan konseling untuk membantu agar mereka berhasil belajar. Mungkin cukup sekian. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Santi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Teh Nur Arini Fajriah, saya persilahkan. Aspek budaya sosial. Dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Seseorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya, di mana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya dapat mengakibatkan tersingkir dari lingkungannya. Next, Teh. Menurut Pederson dalam Priyatno tahun 2003 mengemukakan 5 macam sumber hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi sosial dan penyesuaian diri antar budaya, yaitu perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, stereotipe, kecenderungan menilai, dan kecemasan. Perkembangan zaman banyak menimbulkan perubahan dan kemajuan dalam berbagai segi kehidupan dalam masyarakat. Perkembangan zaman modern menimbulkan berbagai masalah yang menyangkut dalam kompleksnya jenis-jenis dan syarat-syarat pekerjaan dan pola kehidupan, jenis dan kesempatan pendidikan, persaingan antar individu, dan sebagainya. Dengan demikian, individu dituntut lebih mampu menghadapi berbagai masalah seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dipandang telah menimbulkan perubahan dalam berbagai segi kehidupan seperti segi sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Perkembangan berbagai lapangan kerja, masalah pengangguran,
dan lainnya merupakan dampak dari masalah perkembangan teknologi yang pesat. Tidak semua individu dapat berhasil mengatasi masalah-masalah yang timbul. Peserta didik harus dipersiapkan untuk mengatasi tantangan yang timbul dan masalah-masalah yang dihadapi kelak setelah selesai dari program pendidikan yang telah ditempuh. Terima kasih Teh Nur Arini. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Kang Muhammad Taufik ya. Silakan Kang. Terima kasih pada moderator. Aspek perkembangan iptek lewat bimbingan dan konseling, individu diarahkan kepada dampak positif dari iptek yang lebih ditunjukkan pada penerapan teknologi yang harus dimiliki dan dikuasai karena semakin kompleksnya jenis-jenis dan syarat pekerjaan serta persaingan antar individu. Hendaknya guru bimbingan konseling benar-benar berfungsi dalam mengatasi masalah yang muncul di era kontemporer ini. Dan guru bimbingan konseling harus mempunyai keahlian dan solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi siswa. Slide berikutnya. Keilmuan bimbingan dan konseling. Ilmu sering juga disebut ilmu pengetahuan, merupakan sejumlah pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematis. Pengetahuan ialah sesuatu yang diketahui melalui panca indera pengolahan oleh daya pikir. Dengan demikian, ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematis. Ilmu bimbingan dan konseling mempunyai objek kajiannya sendiri. Metode penggalian ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkupnya dan sistematika pemaparannya. Objek kajian bimbingan dan konseling ialah upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu pada keempat fungsi pemahaman. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, pencegahan. Yang ketiga, pengentasan. Dan yang terakhir, pemeliharaan atau pengembangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Taufik. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh Kang Jihan. Dipersilahkan. Ya, bismillah, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan waktu saya untuk mempresentasikan materi ini. Peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling merupakan ilmu yang bersifat multireferensi. Artinya, ilmu dengan rujukan berbagai ilmu lain. Salah satu ilmu dan perangkat teknologi yang berkembang sangat cepat dewasa ini yaitu komputer. Secara langsung dimanfaatkan pula dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Sejak tahun 1980-an, peran komputer itu telah banyak dikembangkan. Bidang yang banyak memanfaatkan komputer adalah bimbingan dan bimbingan konselor pendidikan. Selain keuntungan aspek teknis yang dapat dipetik dari penggunaan komputer itu, menurut Gausel, motivasi klien untuk mengikuti layanan kegiatan konseling, serta keuntungan lainnya dalam kegiatan pengujian dan administrasi pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh. Pengembangan bimbingan dan konseling dalam penelitian. Bimbingan dan konseling baik teori maupun praktik pelayanannya bersifat dinamis dan berkembang. Penelitian adalah jiwa dari perkembangan ilmu dan teknologi. Apabila pelayanan bimbingan dan konseling diinginkan untuk berkembang dan maju, maka pelayanan harus dilakukan. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat timbul dua masalah penting, yaitu mengganti sebagian besar tenaga kerja dengan alat-alat mekanis elektronik, dan hal itu mau tidak mau menyebabkan pengangguran. Yang kedua, bertambahnya jenis-jenis pekerjaan dari jabatan baru yang menghendaki keahlian khusus dan memerlukan pendidikan khusus. Belakangnya perlu bimbingan dan konseling di sekolah.
Perkembangan dalam bidang teknologi komunikasi menuntut kesiapan dan adaptasi konselor dalam penguasaan teknologi. Dengan teknologi, jaringan tersebut tidak hanya mata kuliah atau bidang studi saja yang bisa memanfaatkan teknologi ini, melainkan hampir sebagian besar bimbingan karir sudah bisa memanfaatkan teknologi ini. Seperti kita ketahui bahwa saat ini BK belum dikatakan materi, sehingga tidak semua sekolah di Indonesia memberikan jam yang cukup untuk materi BK ini, karena berbagai alasan. Para siswa sekarang lebih dahsyat lagi menerima pengaruh global. Kondisi ini menuntut guru BK tidak boleh ketinggalan iptek. Terkait sarana layanan makin kompleks, diperlukan pelayanan BK yang profesional. Salah satunya syarat pekerjaan profesional itu adanya komitmen menerapkan keahlian. Dengan demikian peran teknologi tinggi dalam dunia pendidikan, khusus bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan maksimal. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kang Torik. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya mengenai kesimpulan yang akan disampaikan oleh Teh Cucu Lelawati. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya waktunya. Saya Cucu Lelawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi kita, yaitu tentang perlunya pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Untuk kesimpulannya adalah landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dan mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Perkembangan zaman atau globalisasi menimbulkan perubahan dan kemajuan dalam masyarakat. Itu juga bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan, khususnya di sekolah, dan guru sebagai salah satu pendukung unsur pelaksanaan pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksanaan layanan bimbingan pendidikan di sekolah. Dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep dasar dan konseling di sekolah. Selanjutnya itu tadi telah dibahas, ada juga faktor-faktor yang melatar belakangi perlunya bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama latar belakang psikologis, yang kedua latar belakang sosial budaya, yang ketiga latar belakang agama, yang keempat latar belakang pendidikan, dan yang terakhir latar belakang perkembangan iptek. Mungkin cukup kesimpulan dari saya kembalikan kepada Teh Rika. Baik, terima kasih Teh Cucu Lelawati atas penyampaian materinya. Sedikit yang akan saya sampaikan sebagai sesi akhir, bahwasanya bimbingan dan konseling di sekolah itu sangat memiliki peranan penting demi perkembangan yang optimal bagi siswa khususnya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami bersama juga bahwasanya guru BK itu bukanlah polisi sekolah. Jadi tidak seharusnya guru BK itu menjadi tim tatib sekolah. Untuk hal ini, guru BK hanya sebagai pensupport adanya penegakan tata tertib di sekolah. Agar siswa lebih percaya dan akrab dengan BK, maka guru BK harus bersikap yang mengayomi siswa secara mendalam untuk menciptakan keamanan bagi siswa yang berkonsultasi ke BK. Nah, maka dari itu, mengenai pentingnya pelayanan BK di sekolah ini sangat penting, tetapi selain dari hal itu, kita juga harus mempersiapkan guru BK yang memang kompeten di bidang itu. Terakhir, yang ingin saya sampaikan, tidak ada gading yang tak retak. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam presentasi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.